Saat aku sedang memasak di dapur, tiba-tiba anakku menarik bajuku dan berkata dengan panik, "Ibu dalam bahaya, ayo kita pergi dari sini secepatnya sebelum ayah." Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Asap tipis mengepul dari permukaan wajan, membawa serta aroma gurih daging sapi yang berpadu sempurna dengan mentega dan tumisan bawang bombay. Di dapur yang didominasi warna krem dan pencahayaan hangat itu, Arini berdiri dengan senyum kecil yang tak lepas dari bibirnya. Baginya, memasak bukan sekadar rutinitas fungsional, itu adalah sebuah simfoni syukur. Setiap denting sudip yang beradu dengan wajan adalah nada-nada yang merayakan kembalinya kebahagiaan yang sempat tercerabut dari akarnya 4 tahun silam. Arini masih ingat betul bagaimana rasanya hidup dalam ruang hampa ketika suaminya, seorang pria lembut bernama Adrian, pergi untuk selamanya akibat kecelakaan tragis. Saat itu, dunianya runtuh, menyisakan puing-puing kesedihan yang ia pikul sendirian bersama putra kecilnya, Elang. Namun, waktu, meski lambat, ternyata adalah tabib yang paling setia. Kini, di dapur ini, ia merasa hidupnya kembali menemukan bentuknya yang utuh. Di ruang tengah, bayangan seorang pria terlihat duduk santai di atas sofa beledu. Dia adalah Satria, pria yang baru 6 bulan ini resmi menyandang status sebagai suaminya. Satria bukan hanya seorang suami. Bagi Arini, pria itu adalah sauh yang menahannya agar tidak terseret arus keputusasaan. Satria adalah pria yang tenang, penuh perhatian, dan yang paling krusial bagi Arini, ia mencintai Elang seolah anak itu adalah darah dagingnya sendiri. Harumnya sampai ke sini sayang, sepertinya makan malam kali ini akan sangat istimewa. Suara Satria terdengar bariton, hangat dan menenangkan. Ia menoleh dari layar televisi, melemparkan senyuman yang selalu berhasil membuat Arini merasa aman. Arini membalasnya dengan anggukan pelan. "Hanya bistik lada hitam kesukaanmu, Mas. Sebentar lagi siap." Arini kembali fokus pada piring-piring porselen di depannya. Ia menata kentang tumbuk dengan ketelatenan seorang seniman, lalu meletakkan buncis tumis yang masih renyah di sisi lainnya. Ia memastikan tingkat kematangan dagingnya medium rare, persis seperti yang disukai Satria. Segala sesuatu di rumah ini terasa presisi, damai, dan penuh keteraturan. Pukul 7 malam adalah waktu yang ia cintai. Sebuah ritual sederhana yang memberinya rasa memegang kendali atas takdirnya sendiri. Di kamar atas, Elang pasti sedang sibuk dengan miniatur kereta apinya. Bocah berusia 7 tahun itu memang cenderung pendiam. Namun Arini bersyukur karena Elang tidak menunjukkan penolakan terhadap kehadiran Satria. Hubungan mereka terlihat harmonis, setidaknya dalam kacamata Arini yang penuh dengan kabut asmara dan harapan baru. Namun, ketenangan itu mendadak pecah oleh sebuah sensasi kecil. Arini merasakan tarikan halus pada ujung daster sutranya. Ia menoleh ke bawah, mengira akan menemukan wajah ceria putranya yang ingin meminta camilan sebelum makan malam. Tapi yang ia lihat justru membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Itu adalah Elang. Namun bukan Elang yang ia kenal. Wajah putranya pucat pasi, nyaris transparan di bawah lampu dapur yang terang. Matanya yang biasanya bening kini melebar, memancarkan sesuatu yang belum pernah Arini lihat sebelumnya dalam diri seorang anak kecil. Teror murni. Bibir mungilnya gemetar hebat, seolah ada kata-kata yang tersangkut di tenggorokannya yang mengering. Tangan kecilnya yang mencengkeram kain baju Arini terasa sedingin es. "Elang, sayang, ada apa?" Arini segera berjongkok, mengabaikan desisan saus yang mulai mengental di wajan. Ia meraih bahu kecil putranya, mencoba mencari tanda-tanda demam atau sakit fisik. "Kamu sakit? Perutmu mual?" Elang menggereng dengan gerakan patah-patah yang cepat. Matanya melirik ke arah ruang tengah, ke arah punggung Satria yang masih duduk membelakangi mereka, lalu kembali menatap ibunya dengan intensitas yang menyesakan. Napas anak itu terdengar pendek, terengah-engah seperti orang yang baru saja berlari berkilo-kilometer dari sesuatu yang mengerikan.
Elang mendekatkan wajahnya ke telinga Arini. Hembusan napas dinginnya menyentuh kulit leher Arini, mengirimkan getaran aneh ke tulang punggung Arini. Suara yang keluar dari bibir elang hanyalah bisikan yang nyaris tak terdengar. Namun kata-katanya menghunjam langsung ke jantung Arini seperti belati yang beku. "Ibu, kita harus lari," bisik elang. Suaranya parau karena ketakutan. "Ayah Satria, dia mau menyakiti ibu. Tolong Bu, percaya padaku. Kita harus pergi sekarang, sebelum kita makan." Dunia Arini seakan berhenti berputar. Aroma masakan yang tadinya ia anggap sebagai wangi kebahagiaan, tiba-tiba berubah menjadi bau yang memuakkan dan menyesakan. Ia menatap wajah putranya sedalam mungkin, mencari jejak imajinasi kanak-kanak, mimpi buruk, atau sekadar kecemburuan. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah permohonan yang begitu nyata, begitu dewasa dan begitu mendesak. "Elang, bicara apa kamu sayang? Bahaya apa? Di sini hanya ada kita." Arini mencoba tersenyum, meski otot wajahnya terasa kaku seperti semen. "Jangan makan bistiknya, Bu." Elang meremas lengan Arini lebih kuat. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata besarnya. "Nanti ibu tidur selamanya kalau makan itu. Tadi aku dengar ayah bicara di telepon. Dia bilang ibu akan segera pergi. Tolong Bu, ayo keluar sekarang." Jantung Arini berdebar kencang, menghantam dinding dadanya dengan ritme yang menyakitkan. Logikanya berteriak bahwa ini mustahil. Satria adalah pria yang membawakannya bunga setiap Jumat sore. Satria adalah pria yang membacakan dongeng untuk elang hingga bocah itu terlelap. Bagaimana mungkin pria lembut itu menyimpan kegelapan sedalam itu? Namun insting seorang ibu yang selama ini tertidur pulas di bawah selimut kebahagiaan tiba-tiba terjaga. Arini teringat pesan terakhir almarhum suaminya, Adrian. "Jaga elang, dia satu-satunya yang kita miliki." Naluri itu tidak butuh bukti hukum. Naluri itu hanya butuh satu pemicu, ketakutan tulus di mata anaknya. Arini menatap punggung Satria di ruang tengah sekali lagi. Pria itu tampak begitu santai, begitu tak berbahaya. Namun tiba-tiba suasana rumah yang terang benderang itu terasa seperti sebuah perangkap yang dihias dengan indah. Sebuah sangkar emas yang pintunya perlahan mulai tertutup. Dengan satu tarikan napas panjang, Arini membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia mengangguk pelan pada elang. "Baik sayang, ibu percaya padamu. Jangan takut, ada ibu di sini." Arini berdiri dari posisi berjongkoknya dengan kaki yang terasa sedikit lemas. Kepalanya berdenyut, mencoba menyingkronkan antara realitas yang ia lihat, seorang suami penyayang di ruang tengah, dengan bisikan mengerikan dari putranya. Ia melirik kembali ke arah wajan. Saus lada hitam yang ia buat dengan penuh cinta itu kini tampak seperti cairan gelap yang mencurigakan. Setiap gelembung udara yang pecah di permukaan saus seolah-olah adalah peringatan yang meledak dalam diam. Ia harus berpikir cepat. Jika elang benar, maka setiap detik yang mereka habiskan di dalam rumah ini adalah langkah menuju jurang. Namun, ia tidak boleh menunjukkan kepanikan. Satria adalah pria yang sangat jeli. Sedikit saja getaran di suara Arini atau rona pucat yang tak wajar di wajahnya, maka pria itu akan tahu bahwa rencananya telah bocor. "Mas Satria," panggil Arini. Ia berusaha sekuat tenaga mengatur pita suaranya agar terdengar seperti istri yang biasanya, lembut, patuh, dan hangat. Satria menoleh dari sofa. Senyumnya masih sama, senyum yang biasanya menghangatkan hati Arini, namun kini senyum itu terlihat seperti topeng porselen yang retak. "Iya sayang, sudah siap?" "Maaf sekali mas, baru saja Kak Maya menelepon. Katanya ibu tiba-tiba sesak nafas berat dan sekarang sedang dilarikan ke rumah sakit. Aku panik sekali, aku harus ke sana sekarang juga." Kebohongan itu meluncur begitu lancar, seolah-olah insting pertahanannya telah menyiapkan skenario cadangan jauh sebelum otaknya memproses keadaan. Ibunya memang memiliki riwayat asma kronis, sehingga alasan ini adalah alasan yang paling tidak mungkin dipertanyakan oleh Satria. Raut wajah Satria berubah seketika. Ia bangkit dari sofa dengan gerakan yang terlihat sangat tulus dalam kekhawatirannya. "Astaga, ibu sakit lagi? Kalau begitu biar aku ambil kunci mobil. Aku antar kalian sekarang." "Jangan!" Arini menyergah sedikit terlalu keras. Ia segera berdeham, mencoba meredam nada suaranya. "Maksudku, tidak usah mas, kamu baru saja pulang kerja, wajahmu terlihat sangat lelah. Lagi pula bistiknya sudah matang, sayang kalau dibuang. Kamu makan saja dulu,
Biar aku dan Elang naik taksi atau aku setir sendiri. Aku akan kabari perkembangannya setelah sampai di sana." Satria terdiam. Matanya yang tajam menatap Arini selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Arini bisa merasakan bulu kudutnya berdiri. Pria itu seolah-olah sedang membedah isi kepalanya, mencari celah dalam kebohongannya. Dalam keheningan itu, Arini hanya bisa berdoa agar Elang yang bersembunyi di balik kakinya tidak bergemetar terlalu hebat. "Kamu yakin tidak apa-apa sendirian?" Satria akhirnya bertanya. Nada suaranya kembali melembut, namun ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya, sebuah kilatan kekecewaan yang disamarkan dengan baik. "Iya mas, aku yakin, aku hanya ingin cepat sampai," jawab Arini sambil meraih tas tangannya yang tergantung di dekat dapur. Ia bergerak dengan gerakan yang efisien, memasukkan dompet dan ponsel tanpa berani menoleh ke arah meja makan yang sudah ia tata dengan rapi. Satria mendekat. Ia meletakkan tangannya di bahu Arini, sebuah sentuhan yang biasanya memberikan rasa aman, namun kali ini terasa seperti cengkeraman predator. "Hati-hati di jalan sayang, langsung hubungi aku kalau ada apa-apa. Ingat, aku selalu ada di sini menunggumu," bisik Satria. Arini hanya mampu mengangguk kecil. Ia meraih tangan Elang, menggenggamnya dengan erat seolah-olah tangan kecil itu adalah satu-satunya kompas di tengah badai. Mereka berjalan menuju pintu depan dengan langkah yang dipaksakan untuk tidak terlihat seperti orang yang sedang melarikan diri. Begitu pintu rumah tertutup di belakang mereka, Arini tidak langsung berlari. Ia menekan remote kunci mobil di garasi, membimbing Elang masuk ke kursi belakang dengan cepat, lalu ia sendiri duduk di kursi pengemudi. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan kunci ke lubang starter. Mesin menderu, dan Arini segera memundurkan mobil dari halaman. Dari kaca spion, ia melihat bayangan Satria berdiri di ambang pintu melambaikan tangan dengan tenang. Di bawah cahaya lampu teras yang kekuningan, Satria terlihat seperti sosok perfect dalam sebuah potret keluarga. Namun di mata Arini, sosok itu kini berubah menjadi bayangan gelap yang mengerikan. Lampu-lampu jalanan mulai melesat cepat menjadi garis-garis cahaya kabur. Arini mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia terus melirik kaca spion, memastikan tidak ada kendaraan yang mengikuti mereka. Jantungnya masih berpacu kencang, memompa adrenalin yang membuat indranya menjadi sangat tajam. Setelah berkendara selama hampir 30 menit tanpa tujuan pasti, hanya berusaha menjauh sejauh mungkin dari lingkungan rumah mereka, Arini membelokkan mobilnya ke area parkir sebuah pusat perbelanjaan yang mulai sepi. Ia mematikan mesin. Keheningan tiba-tiba menyergap, hanya dipecah oleh suara napasnya yang tidak teratur. Ia melepas sabuk pengaman dan memutar tubuhnya ke arah kursi belakang. Elang masih duduk di sana, mematung dengan tatapan kosong keluar jendela. "Elang," panggil Arini lembut. "Sekarang kita sudah aman. Katakan pada ibu, pelan-pelan saja, apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kamu bisa tahu?" Elang menoleh. Jejak air mata yang menggering terlihat di pipinya yang pucat. Ia menelan ludah, seolah ada bongkahan besar yang mengganjal di tenggorokannya. "Tadi, aku mau ambil air minum di dapur, Bu." Elang memulai ceritanya dengan suara yang kecil dan serak. "Waktu aku lewat di depan ruang kerja ayah Satria, pintunya sedikit terbuka. Aku dengar ayah lagi bicara di telepon. Awalnya aku tidak peduli, tapi kemudian aku mendengar ayah menyebut nama ayah Adrian." Darah Arini seolah membeku. "Adrian? Mengapa Satria menyebut nama almarhum suaminya?" Ayah Satria tertawa. Lanjut Elang, suaranya mulai bergetar kembali. Dia bilang di telepon, wanita itu benar-benar tidak curiga. Dia pikir aku adalah malaikat pelindungnya. Dia tidak tahu kalau sebentar lagi semua aset dan asuransi peninggalan Adrian akan pindah ke tanganku secara sah. Terus dia bilang lagi, malam ini semuanya selesai. Aku sudah siapkan sesuatu di saus lada hitamnya. Setelah dia tidak ada, anak itu bisa kita urus belakangan atau kirim ke asrama jauh. Arini menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang ingin pecah. Rasa mual yang hebat menghantam perutnya. Aset? Asuransi? Jadi selama ini cinta yang ditunjukkan Satria, perhatiannya pada Elang, kesabarannya menghadapi masa-masa duka Arini,
Semuanya hanyalah sebuah investasi jangka panjang yang keji. Lalu, aku lihat ayah Satria keluar dari ruang kerja dan pergi ke dapur. Ibu saat itu lagi di taman belakang ambil daun selada. Aku lihat ayah buka botol saus yang ibu siapkan. Dia mengeluarkan botol kecil dari sakunya. Isinya cairan bening. Lalu dia campur ke dalam saus itu. Dia mengocoknya sebentar dan meletakkannya kembali. Aku takut sekali, Bu. Aku lari kembali ke kamar dan pura-pura main balok waktu ayah panggil aku. Arini menarik tubuh mungil Elang ke dalam pelukannya di kursi dahkang. Ia menangis tanpa suara, memeluk putranya dengan kekuatan yang luar biasa. Ia merasa sangat bodoh. Bagaimana bisa ia begitu buta? Bagaimana bisa ia membiarkan serigala masuk ke dalam rumahnya dan tidur di sampingnya setiap malam? "Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah menyelamatkan ibu," bisik Arini di sela tangisnya. Namun, di tengah rasa syukur itu, sebuah kesadaran baru muncul. Mereka tidak bisa selamanya bersembunyi di dalam mobil. Satria memiliki akses ke pelacak GPS di mobil ini jika ia mau. Satria tahu semua tempat yang biasa Arini kunjungi. Ia harus mencari perlindungan kepada seseorang yang tidak akan pernah disangka oleh Satria. Ia teringat satu nama, Siska, sahabat lamanya dari masa kuliah yang sudah lama tidak ia hubungi, karena Satria selalu memberikan kesan bahwa Siska adalah pengaruh buruk. Sekarang Arini mengerti mengapa Satria mencoba menjauhkannya dari teman-temannya. Satria ingin mengisolasinya. Arini kembali ke kursi pengemudi. Rasa takutnya kini telah bertransformasi menjadi kemarahan yang dingin dan tajam. Ia menyalakan mesin. Malam ini, ia bukan lagi seorang korban yang pasrah. Ia adalah seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. "Kita akan ke rumah Tante Siska, Elang. Kita akan aman di sana," ujar Arini mantap. Mobil itu pun meluncur membelah kegelapan malam, menuju sebuah apartemen di pinggiran kota yang ia harap bisa menjadi benteng pertahanan pertama mereka dalam perang yang baru saja dimulai. Lampu-lampu kota yang gemerlap terasa seperti pengintai bagi Arini. Setiap sorot lampu depan mobil dari arah berlawanan membuatnya tegang, seolah Satria bisa saja muncul secara ajaib di tengah kemacetan dan menghentikan pelariannya. Di kursi belakang, Elang akhirnya tertidur karena kelelahan emosional, namun napasnya masih sesekali tersentak, sisa dari teror yang baru saja ia saksikan. Apartemen Siska terletak di sebuah kompleks tua namun terjaga di pinggiran kota. Begitu Arini sampai di gerbang parkir, ia mematikan semua lampu mobil dan menunggu sejenak, mengamati sekitar dengan mata yang waspada. Setelah yakin tidak ada yang mengikuti, ia membangunkan Elang dan membimbingnya menuju lift. Siska membuka pintu dengan wajah mengantuk yang seketika berubah menjadi horor saat melihat keadaan Arini. Rambut Arini berantakan, matanya merah karena tangis, dan Elang tampak seperti boneka pucat yang kehilangan nyawanya. "Arini, demi Tuhan, ada apa denganmu?" Siska segera menarik mereka masuk dan mengunci pintu dengan rapat. Di dalam ruang tamu Siska yang kecil namun penuh buku, Arini menceritakan semuanya. Suaranya bergetar saat menyebut tentang botol cairan bening dan rencana pemalsuan aset. Siska mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya mengeras karena amarah yang tertahan. Siska adalah seorang jurnalis lepas yang memiliki insting tajam terhadap ketidakadilan. Dan sejak awal, ia memang tidak pernah menyukai Satria yang ia anggap terlalu sempurna untuk menjadi nyata. "Aku tahu, bajingan itu punya agenda tersembunyi," desis Siska sambil memberikan secangkir teh hangat kepada Arini. "Tapi aku tidak menyangka dia akan bertindak sejauh ini. Arini, kamu harus lapor polisi, malam ini juga." Arini menggeleng ragu. "Tapi Siska, apa yang harus kukatakan? Aku hanya punya cerita dari seorang anak berusia 7 tahun. Aku bahkan tidak membawa botol saus itu sebagai bukti. Aku terlalu takut untuk menyentuhnya." Cerita Elang adalah petunjuk awal. Polisi bisa melakukan tes laboratorium pada sisa makanan di rumahmu. Kita harus bergerak sebelum Satria membersihkan tempat kejadian, desak Siska. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, Arini menyetujui. Meninggalkan Elang dalam pengawasan ketat Siska, Arini menuju kantor polisi terdekat.
Bangunan beton yang kaku itu tampak angker di bawah cahaya bulan. Di dalamnya, aroma kopi murahan dan asap rokok memenuhi udara. Arini duduk di hadapan seorang petugas piket bernama Inspektur Pramono. Pria itu tampak lelah dengan kantung mata yang tebal. Arini menceritakan kejadian di dapur dengan runtut, mencoba menjaga suaranya agar tetap stabil meski hatinya hancur. Namun reaksi yang ia dapatkan bukan seperti yang ia harapkan. Pramono meletakkan pulpennya dan menghela napas panjang, menatap Arini dengan tatapan yang lebih mirip rasa kasihan daripada dorongan profesional. Ibu Arini, saya mengerti ibu merasa sangat ketakutan. Namun tuduhan yang ibu ajukan ini sangatlah berat. Percobaan pembunuhan berencana adalah tindak kriminal serius, dan dasar laporannya adalah bisikan dari putra ibu yang masih kecil. Putra saya tidak pernah berbohong, Pak. Dia melihat pria itu mencampur sesuatu ke dalam makanan saya. Anak kecil memiliki imajinasi yang sangat aktif, Ibu, terutama jika mereka merasa harus bersaing mendapatkan kasih sayang ibunya dari ayah tiri. Apakah Ibu yakin ini bukan sekedar kecemburuan anak-anak? Pramono bertanya dengan nada yang sangat merendahkan. Saya mengenal anak saya, dia ketakutan setengah mati. Pramono menggeleng kepala pelan. Begini Ibu, kita tidak bisa melakukan penggeledahan atau penangkapan hanya berdasarkan kesaksian anak berusia 7 tahun tanpa bukti fisik. Apakah Ibu membawa botol sausnya? Apakah ada rekaman suara? Apakah suami Ibu pernah melakukan kekerasan fisik sebelumnya? Arini terdiam. Ia menggeleng lemah. Satria selalu menjadi pria paling lembut sedunia, dan justru itulah senjatanya yang paling mematikan. Saran saya, pulanglah. Mungkin Ibu hanya sedang kelelahan. Jika Ibu merasa hubungan dengan suami sedang bermasalah, mungkin mediasi keluarga atau pengacara perceraian adalah jalan yang lebih baik daripada membuat laporan pidana tanpa bukti. Tutup Pramono. Arini keluar dari kantor polisi dengan perasaan hampa. Dunia seolah sedang mentertawakannya. Ia merasa seperti sedang terjebak di dalam kotak kaca. Ia berteriak minta tolong, namun semua orang hanya melihatnya sebagai wanita yang sedang berhalusinasi. Saat ia berjalan menuju mobil, ponselnya bergetar di dalam saku. Sebuah pesan dari Satria masuk. Sayang, kamu di mana? Ibu sudah membaik. Aku khawatir sekali karena kamu tidak memberi kabar. Elang juga bersamamu, kan? Cepatlah pulang, aku merindukan kalian. Pesan itu tampak begitu penuh perhatian, namun Arini tahu bahwa di balik kata-kata itu, Satria sedang menunggu. Mungkin dia sedang berdiri di dapur, menatap piring bistik yang mendingin, menyadari bahwa mangsanya telah lepas dari perangkap. Kembali ke apartemen Siska, Arini terduduk di lantai dan menangis sejadi-jadinya. Polisi tidak percaya padaku, Siska. Mereka pikir aku gila. Satria sudah memenangkan babak ini bahkan sebelum aku mulai melawan. Siska berjongkok di sampingnya, memegang kedua bahu Arini dengan kuat. Dengarkan aku. Kalau hukum formal tidak bisa membantumu sekarang, kita harus mencari cara lain. Kita butuh seseorang yang mengerti bagaimana cara kerja iblis seperti Satria. Seseorang yang tidak hanya butuh bukti fisik, tapi juga mengerti pola-pola pengkhianatan. Siapa? Tanya Arini putus asa. Bapak Handoko, jawab Siska singkat. Dia adalah mantan pengacara mendiang suamimu, Adrian. Dia mengurus seluruh warisan itu selama bertahun-tahun. Jika Satria mengincar aset Adrian, maka Handoko adalah satu-satunya orang yang memiliki hak hukum untuk mempertanyakan pergerakan dana tersebut. Arini teringat sosok Pak Handoko. Pria tua yang sangat disiplin dan kaku, namun memiliki integritas yang tak tergoyahkan. Adrian sangat mempercayainya. Handoko bukan sekedar pengacara, dia adalah penjaga gerbang bagi masa depan Elang. Tapi ini sudah tengah malam, Siska. Besok pagi, Arini. Kita akan menemuinya besok pagi. Untuk malam ini, tidurlah. Aku akan berjaga di depan pintu. Tidak ada yang akan menyentuhmu atau Elang di sini. Malam itu Arini berbaring di samping Elang di kamar tamu Siska yang sempit. Ia menatap langit-langit, mendengarkan detak jam dinding yang seolah-olah menghitung mundur waktu yang ia miliki sebelum Satria menemukannya.
Ia tahu Satria tidak akan tinggal diam. Pria itu pasti sedang menyusun strategi lain. Mungkin dia akan menghubungi keluarga besar Arini, melukiskan citra Arini sebagai istri yang depresi dan tidak stabil. Benar saja, pagi harinya saat Arini terbangun, ponselnya penuh dengan panggilan tak terjawab dari ibunya dan kakak-kakaknya. Ia ragu untuk mengangkatnya, namun ia tahu ia harus tahu apa yang Satria katakan pada mereka. Ia menelepon ibunya kembali. "Arini, kamu di mana, Nak?" Suara ibunya terdengar panik dan terisak. Satria menelepon ibu semalam. Dia menangis. Dia bilang kamu pergi membawa elang di tengah malam setelah berhalusinasi melihat hal-hal aneh di dapur. Dia bilang kamu sepertinya mengalami gangguan kecemasan karena terlalu merindukan Adrian. "Arini, jangan seperti ini, Nak. Kasihan Satria. Dia suami yang sangat baik." Darah Arini mendidih. Satria telah bergerak lebih cepat. Dia telah mengisolasi Arini bahkan dari keluarganya sendiri. Dia menggunakan duka Arini sebagai senjata untuk menghancurkan kredibilitasnya. "Ibu, dengarkan aku sekali saja." "Tidak, Arini. Satria bilang dia akan menjemputmu. Beritahu ibu kamu di mana sekarang. Biarkan Satria membawamu ke dokter untuk diperiksa. Dia sangat mengkhawatirkanmu." Arini mematikan teleponnya dengan tangan gemetar. Ia menatap Siska yang baru saja masuk membawa sarapan. "Dia sudah mencuci otak keluargaku, Siska. Semua orang pikir aku sudah gila." "Itu artinya kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menemui Pak Handoko sekarang. Hanya dia yang bisa membantumu membuktikan bahwa kecurigaanmu bukan sekedar halusinasi, tapi sebuah konspirasi keuangan yang nyata." Arini tarik nafas dalam. Ia memeluk elang yang baru saja bangun. "Ayo elang, kita harus berjuang untuk ayah Adrian. Kita harus berjuang untuk hidup kita." Kantor Pak Handoko terletak di sebuah gedung tua bergaya kolonial yang dikelilingi pohon-pohon beringin besar. Suasana di dalamnya sangat kontras dengan hiruk-pikuk kota. Hening, beraroma kertas tua dan kayu jati yang dipoles. Pak Handoko, pria berusia pertengahan 60 tahun dengan kacamata perak yang bertengger di hidungnya, menerima Arini dengan ekspresi yang sulit dibaca. Pria tua itu telah mengabdikan separuh hidupnya untuk mengurus aset keluarga almarhum Adrian. Baginya, angka-angka dalam buku besar bukan sekedar nilai mata uang, melainkan amanah dari seorang sahabat yang telah tiada. Ketika Arini duduk di hadapannya dan mulai menceritakan apa yang terjadi, Pak Handoko tidak menunjukkan keterkejutan yang berlebihan. Ia hanya mendengarkan sambil sesekali mengetuk-ngetukkan pulpen emasnya ke atas meja hijau zamrud. "Jadi, Anda mengatakan bahwa Satria mencoba meracuni Anda untuk menguasai aset Adrian?" Tanya Pak Handoko dengan suara berat yang tenang. Elang yang mendengarnya langsung, Pak. Dia melihat Satria mencampur sesuatu ke dalam makanan kami. Jawab Arini, suaranya sedikit parau. "Polisi tidak percaya. Mereka pikir saya berhalusinasi karena duka yang belum selesai. Bahkan, keluarga saya sendiri sekarang berpihak pada Satria karena sandiwaranya yang luar biasa." Pak Handoko terdiam sejenak. Ia bangkit dari kursinya, berjalan menuju lemari besi besar di sudut ruangan dan mengeluarkan sebuah map tebal. "Ibu Arini, saya adalah orang yang hidup dengan fakta dan bukti otentik. Naluri saya seringkali setuju dengan Anda, namun di pengadilan, naluri tidak memiliki nilai." Ia membuka map itu dan menyodorkan selembar dokumen kepada Arini. "Tahukah Anda bahwa 3 minggu yang lalu Satria datang ke kantor ini? Dia membawa surat kuasa yang menyatakan bahwa Anda memberinya hak penuh untuk mengelola portofolio saham luar negeri milik Adrian. Surat itu lengkap dengan tanda tangan Anda di atas materai." Arini terbelalak. Jantungnya berdegup kencang. Saya tidak pernah menandatangani apapun, Pak. Terakhir kali saya menandatangani dokumen adalah bulan lalu untuk urusan asuransi kesehatan elang." "Persis," ujar Pak Handoko. Matanya menyipit di balik kacamata. "Saya sudah membandingkan tanda tangan di surat kuasa itu dengan spesimen asli Anda. Secara kasat mata sangat mirip. Namun ada satu tarikan garis di ujung huruf A yang terlalu kaku.
Saya curiga itu adalah hasil pemalsuan yang sangat ahli. Atau mungkin dia menyelipkan dokumen itu di antara tumpukan berkas asuransi yang Anda tanda tangani tanpa Anda sadari. Arini merasakan dingin menjalar di punggungnya. Satria telah merencanakan ini jauh berminggu-minggu sebelum malam itu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Dia sudah memfitnah saya gila di depan keluarga dan polisi. Pak Handoko kembali duduk, mencondongkan tubuhnya ke depan. Jika kita menyerang sekarang, dia akan berkelit. Dia pria yang licik. Dia akan menggunakan alasan gangguan mental Anda untuk membatalkan semua kesaksian Anda. Kita harus membuatnya merasa bahwa dia sudah menang. Kita harus memberinya umpan yang tidak bisa dia tolak, sehingga dia akan menunjukkan wajah aslinya di depan kamera. Umpan? Arini bertanya ragu. Ya, Anda harus kembali ke rumah itu, ujar Pak Handoko tegas. Arini tersentak, nyaris melompat dari kursinya. Kembali? Ke rumah yang sama dengan orang yang ingin membunuh saya? Itu bunuh diri, Pak. Bukan jika rumah itu telah kita ubah menjadi laboratorium pengawasan. Pak Handoko memiliki koneksi dengan perusahaan keamanan swasta yang dijalankan oleh mantan intelijen. Selama Satria di kantor besok, tim mereka akan masuk dan memasang kamera dan penyadap suara di setiap sudut. Di balik stop kontak, di dalam jam dinding, bahkan di mainan elang. Anda tidak akan pernah sendirian. Tim pemantau akan mengawasi Anda 24 jam sehari dari sebuah van di luar rumah. Arini teroleh ke arah elang yang sedang menggambar di sudut ruangan. Bayangan kembali ke rumah itu, menghirup udara yang sama dengan Satria dan berpura-pura menjadi istri yang patuh, sementara jantungnya menjerit ketakutan, terasa seperti neraka. Ini satu-satunya Arini. Siska menimpali dari sampingnya. Tanpa bukti rekaman atau pengakuan langsung dari mulutnya, polisi tidak akan pernah menyentuh Satria. Anda akan selamanya dianggap sebagai janda depresi yang lari dari rumah, dan dia akan perlahan-lahan menghabiskan seluruh harta elang. Arini memejamkan mata. Ia teringat Adrian. Ia teringat bagaimana Adrian bekerja keras membangun semua ini untuk masa depan putra mereka. Ia tidak bisa membiarkan pengkhianat seperti Satria menjarah warisan itu sambil menginjak-injak harga dirinya. Baik, bisik Arini. Saya akan melakukannya. Tapi bagaimana saya menjelaskan kepulangan saya? Anda harus berperan sebagai wanita yang hancur, kata Pak Handoko. Telepon dia, menangislah. Katakan bahwa Anda baru saja sadar dari serangan kecemasan, bahwa Anda merasa malu telah menuduhnya yang bukan-bukan, dan Anda ingin pulang untuk memulai semuanya kembali. Buat dia merasa bahwa manipulasinya telah berhasil sepenuhnya. Itulah saat di mana dia akan menjadi ceroboh. Sore itu juga rencana dimulai. Arini dengan bimbingan Siska melakukan panggilan telepon ke Satria. Ia memasang suara yang gemetar, penuh sesak napas yang dibuat-buat, dan permintaan maaf yang menyedihkan. Mas Satria, tolong maafkan aku. Isak Arini ditelepon. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku merasa sangat kalut. Aku melihat hal-hal yang tidak nyata. Aku malu sekali, Mas. Aku di rumah Siska sekarang. Aku takut pulang karena aku pikir kamu akan marah. Di seberang telepon, Arini bisa mendengar hening sejenak. Sebuah jeda yang terasa seperti predator yang sedang menimbang-nimbang mangsanya. Lalu suara Satria terdengar, begitu lembut, begitu penuh kasih sayang yang memuatkan. Oh, Arini, sayangku, jangan bicara begitu. Aku tidak marah sedikit pun. Aku justru sangat sedih melihatmu menderita seperti ini. Aku tahu ini berat bagimu. Merindukan Adrian memang bisa mengacaukan pikiran. Pulanglah sayang, aku sudah merapikan rumah. Kita lupakan kejadian semalam. Aku akan menjagamu lebih baik lagi. Arini menutup telepon dan langsung merasa mual. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk tidak membanting ponsel itu. Keesokan harinya, saat Satria berangkat kerja dengan keyakinan bahwa istrinya telah lumpuh secara mental, tim Pak Handoko bergerak. Mereka masuk dengan senyap, memasang mata dan telinga elektronik di setiap sudut rumah. Detektor asap di langit-langit, bingkai foto pernikahan, hingga boneka beruang milik elang kini memiliki mata kecil yang tajam. Pukul 5 sore, Arini dan elang tiba di halaman rumah mereka.
Jantung Arini berdegup kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ia melihat Satria sudah berdiri di teras dengan tangan terbuka lebar. Saat Arini keluar dari mobil, Satria langsung menghambur memeluk Arini. Pelukannya terasa sangat erat, nyaris mencekik. Arini membiarkan tubuhnya lemas, menyandarkan kepalanya di bahu Satria sambil menahan keinginan untuk berteriak. "Selamat datang di rumah sayang, semuanya akan baik-baik saja sekarang." Arini hanya mengangguk pelan. Ia melirik ke arah gantungan kunci di tasnya, di mana terdapat sebuah tombol darurat kecil yang terhubung langsung ke van Pak Handoko di luar. Operasi laba-laba telah dimulai. Ia telah masuk kembali ke dalam jaring, namun kali ini ialah yang membawa pemangsa menuju perangkapnya sendiri. Malam pertama kembali di rumah terasa seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Arini memasak makan malam, memastikan ia hanya memakan makanan yang ia siapkan sendiri dari bahan yang baru ia beli. Satria bersikap sangat manis, bahkan terlalu manis. Ia terus-menerus membelai rambut Arini dan membicarakan rencana liburan mereka ke luar negeri bulan depan. Namun di balik kegelapan malam, di ruang kerjanya, Satria akhirnya melakukan kesalahan pertama. Ia melakukan panggilan telepon yang tidak ia sadari sedang direkam dalam resolusi suara yang sangat jernih. Dia sudah kembali. Suara Satria terdengar dingin di alat sadap Pak Handoko. Dia benar-benar hancur mentalnya. Dia percaya bahwa dia gila. Bagus, besok kita bisa mulai proses pengalihan tahap kedua. Siapkan dokumennya. Setelah uang itu cair, kita tidak butuh dia lagi. Kita bisa jalankan rencana B. Di dalam van yang terparkir 2 blok dari sana, Pak Handoko dan timnya mendengarkan setiap kata itu. Wajah mereka mengeras. Rencana B. Arini benar, bahaya itu bukan hanya nyata, tapi juga mematikan. Sekarang mereka hanya butuh satu bukti fisik lagi untuk menjerat Satria ke dalam penjara selamanya. Suasana di dalam rumah bergaya minimalis itu kini terasa seperti panggung teater yang sunyi namun mencekam. Arini terbangun setiap pagi dengan perasaan seperti seorang prajurit yang bersiap memasuki medan perang. Ia harus memastikan setiap ekspresi wajahnya, setiap getaran suaranya, dan bahkan cara ia menatap Satria, mencerminkan sosok istri yang rapuh, bingung, dan sangat bergantung. Di balik topeng itu, indranya bekerja 1000 kali lebih tajam. Satria, di sisi lain, tampak sangat menikmati perannya sebagai pahlawan bagi istrinya yang sakit. Ia membawakan sarapan ke tempat tidur, menyisir rambut Arini dengan lembut, dan selalu menyempatkan diri untuk memeluknya lama sebelum berangkat ke kantor. Namun, Arini kini bisa merasakan betapa hampa pelukan itu. Tangan yang membelainya adalah tangan yang sama yang menuangkan racun ke saus makan malam mereka. Aroma parfum Satria yang biasanya menenangkan, kini tercium seperti bau pemangsa yang sedang menyamar. "Bagaimana perasaanmu pagi ini, sayang?" tanya Satria suatu pagi sambil meletakkan secangkir teh di nakas. Arini menunduk, memainkan ujung selimutnya. "Masih sedikit pusing, Mas. Pikiranku sering melantur kemana-mana. Terima kasih sudah begitu sabar menghadapiku." Satria tersenyum, sebuah senyuman yang kini terlihat begitu mengerikan di mata Arini. "Jangan pernah berterima kasih untuk itu. Kita adalah satu, Arini. Apapun yang kamu rasakan, aku juga merasakannya. Istirahatlah yang cukup. Aku sudah mematikan alarmmu. Hari ini tidak perlu kemana-mana." Begitu pintu depan tertutup dan suara mobil Satria menjauh dari halaman, Arini segera bangkit. Ia memastikan pintu terkunci, lalu perlahan menuju ruang kerja Satria. Ia tahu ada kamera yang mengawasinya dari pihak Pak Handoko, dan itu memberinya sedikit rasa aman. Ia mengenakan earphone nirkabel super kecil yang tersembunyi di balik rambutnya, jalur komunikasi rahasianya dengan van pengawas di luar. "Ibu Arini, jangan terlalu lama di dalam sana. Dia mungkin memasang kamera sendiri yang tidak kita ketahui. Tetap waspada." "Saya hanya ingin mencari dokumen itu, Pak," jawab Arini lirih. Arini memeriksa laci meja Satria dengan sarung tangan karet tipis agar tidak meninggalkan sidik jari. Ia menemukan tumpukan berkas yang terlihat seperti urusan kantor biasa. Namun di balik map berwarna biru, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Sebuah buku tabungan atas nama Setio Budiman. Foto yang tertera di kartu identitas yang terselip di dalamnya adalah foto Satria namun dengan nama yang berbeda. "Pak Handoko, saya menemukan identitas ganda. Namanya bukan Satria. Di sini tertulis Setio Budiman," bisik Arini. "Tahan posisi Anda.
Tim kami sedang melacak nama itu sekarang, balas Pak Handoko. Beberapa menit berlalu yang terasa seperti jam bagi Arini. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri di ruangan yang hening itu. Kemudian, suara Pak Handoko kembali, terdengar lebih berat dari sebelumnya. Ibu Arini segera keluar dari sana. Setio Budiman adalah seorang residivis kasus penipuan asuransi di kota lain 5 tahun lalu. Ia pernah dilaporkan atas dugaan keterlibatan dalam kematian seorang wanita kaya, namun kasusnya ditutup karena kurang bukti. Dia adalah predator profesional. Darah Arini seakan membeku. Ia segera merapikan kembali laci itu dan keluar dari ruangan dengan nafas yang memburu. Ia masuk ke kamar mandi, menyalakan keran airnya agar suaranya tersamarkan, dan terduduk di lantai sambil menangis tanpa suara. Pria yang ia nikahi, pria yang ia biarkan masuk ke dalam hidup Elang, adalah seorang pembunuh berseri yang mengincar harta janda-janda kaya. Namun, kejutan hari itu belum berakhir. Sore harinya, saat Arini sedang menemani Elang belajar di ruang tengah, Satria pulang lebih cepat. Ia membawa sebuah buket bunga merah yang besar. "Kejutan!" seru Satria dengan nada riang. "Mas, kamu pulang cepat sekali." "Aku ingin merayakan sesuatu. Ingat investasi yang pernah kita bicarakan? Proyek pembangunan resort di Bali peninggalan Adrian? Hari ini proses likuidasi asetnya sudah hampir selesai. Besok seluruh dana tunainya akan masuk ke rekening pribadimu, dan setelah itu kita bisa memindahkannya ke rekening bersama agar lebih mudah dikelola." "Itu kabar luar biasa, Mas. Tapi bukankah kita harus merayakannya secara khusus?" Tentu. Satria mendekat, merangkul pinggang Arini. "Besok malam setelah uang itu terkonfirmasi, aku sudah memesan tempat di sebuah villa eksklusif di daerah pegunungan. Hanya kita berdua. Kita akan merayakan awal hidup baru kita yang bergelimang harta. Elang bisa menginap di rumah tantemu dulu semalam." Villa di pegunungan, lokasi terpencil, malam hari. Arini tahu persis apa artinya itu. Itu adalah rencana B yang pernah Satria sebutkan di telepon. Satria tidak berniat merayakan apapun. Ia berniat menghabisi Arini di sana dan membuatnya tampak seperti kecelakaan atau bunuh diri akibat depresi yang berkepanjangan. Malam itu Arini tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Satria, menatap punggung pria itu yang tertidur pulas seolah tanpa beban dosa. Arini memegang tombol darurat di saku piyamanya erat-erat. Ia berkomunikasi dengan Pak Handoko lewat pesan singkat di bawah selimut. "Besok malam adalah eksekusinya. Dia mengajakku ke villa di gunung," tulis Arini. Balasan Pak Handoko datang seketika. "Jangan takut, ini adalah momen yang kita tunggu. Kami akan memasang pengawasan di villa itu pagi-pagi sekali. Anda akan aman. Tim polisi akan bersiaga di sekitar lokasi. Pastikan Anda tetap tenang dan ikuti permainannya hingga dia mengeluarkan pengakuan atau bukti racunnya kembali." Keesokan paginya, suasana rumah terasa sangat berat bagi Arini, namun sangat ringan bagi Satria. Pria itu bersiul-siul sambil menyiapkan koper kecil. Ia terus memuji Arini, memanggilnya malaikat keberuntungan. Arini memandang Elang yang sedang bersiap untuk diantar ke rumah Siska, yang disamarkan sebagai rumah tantenya. Ia memeluk putranya sangat erat, mencium keningnya berkali-kali. "Elang, dengar ibu. Apapun yang terjadi, ingat bahwa ibu sangat menyayangimu. Elang harus jadi anak yang kuat ya," bisik Arini. Elang menatap ibunya dengan mata besarnya yang cerdas. "Ibu akan menang kan?" bisiknya balik, seolah dia tahu seluruh skenario berbahaya yang sedang berlangsung. Arini mengangguk mantap. "Ibu akan menang, demi ayah Adrian dan demi kamu." Setelah Elang pergi bersama Siska, rumah itu terasa semakin sunyi dan berbahaya. Satria mulai memeriksa dokumen-dokumen di laptopnya, sesekali berbicara di telepon dengan suara rendah. Arini dengan alat sadapnya menangkap percakapan yang menentukan. "Ya, semua sudah siap," kata Satria pada seseorang di telepon. "Besok pagi wanita itu akan ditemukan di jurang bawah villa. Semua orang tahu dia sedang depresi dan tidak stabil. Surat wasiat palsunya sudah tersimpan di laci kamarnya. Uang itu akan bersih masuk ke tangan kita. Siapkan tim di perbatasan, kita harus segera keluar dari negara ini setelah urusan selesai." Arini memejamkan mata.
Ia kini tahu bahwa Satria tidak bekerja sendirian. Ada orang lain, sebuah jaringan yang membantunya memasukkan dokumen dan melarikan diri. Kekuatan lawan yang ia hadapi jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun ia tidak akan mundur. Rasa takutnya kini telah mengkristal menjadi keberanian yang dingin. Ia siap menjadi umpan paling mematikan dalam hidupnya sendiri. Pukul 5 sore, Satria membukakan pintu mobil untuk Arini. "Siap untuk malam terbaik dalam hidupmu, sayang?" Arini tersenyum, sebuah senyuman yang kali ini mengandung makna ganda yang tidak disadari Satria. "Tentu, Mas, aku tidak sabar melihat apa yang sudah kamu siapkan untukku." Mobil melaju menuju arah pegunungan. Jalanan mulai menanjak, hutan di kiri dan kanan jalan semakin rapat, dan matahari mulai tenggelam, menyisakan langit merah darah yang seolah menjadi pertanda bagi apa yang akan terjadi di puncak sana. Perjalanan menuju villa di pegunungan itu terasa seperti sebuah ziarah menuju kegelapan. Udara yang semakin dingin merayap masuk melalui celah ventilasi mobil, membawa aroma tanah basah dan pinus yang tajam. Arini duduk mematung di kursi penumpang. Jemarinya meremas tali tangannya yang di dalamnya tersembunyikan pemancar sinyal aktif. Di sampingnya, Satria menyetir dengan santai, sesekali bersiul mengikuti irama lagu jazz yang mengalun lembut dari radio mobil. Wajahnya tampak begitu rileks, seolah-olah ia sedang membawa istrinya berlibur, bukan menuju tempat eksekusi yang telah ia rancang dengan sangat teliti. "Villa ini milik seorang teman lama," ujar Satria memecah keheningan. Matanya tetap lurus menatap jalanan yang berkelak tajam. Tempatnya sangat privat. Tidak ada kebisingan, tidak ada tetangga yang mengganggu, hanya ada kita, bulan, dan suara alam. "Aku pikir itulah yang kamu butuhkan untuk memulihkan ketenangan batinmu, Arini." Arini hanya menjawab dengan senyum tipis yang getir. "Ketenangan batin," pikirnya. Satria memang ahli dalam menggunakan kata-kata yang terdengar mulia untuk menutupi niat yang busuk. "Terima kasih, Mas. Kamu selalu tahu apa yang terbaik untukku." Villa itu akhirnya muncul di balik kabut tipis, sebuah bangunan kayu tua yang elegan namun tamak kesepian, berdiri di tepi tebing yang menghadap langsung ke jurang dalam. Cahaya lampu dari teras villa memancar remang-remang, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di atas tanah berbatu. Begitu mesin mobil dimatikan, keheningan pegunungan menyergap mereka. Sebuah keheningan yang menyesakan, hanya dipecah oleh suara serangga malam yang bersahutan. Di dalam van pengintai yang tersembunyi sekitar 500 meter di bawah bukit, Pak Handoko dan 2 orang detektif dari kepolisian menatap layar monitor dengan nafas tertahan. Mereka bisa melihat Arini masuk ke dalam villa melalui kamera kancing yang terpasang di kerah blusnya. "Ibu Arini, dengarkan saya," suara Pak Handoko berbisik melalui earphone tak kasat mata. "Kami sudah menempatkan 4 personil di hutan belakang villa. Namun mereka tidak akan bergerak sebelum ada tanda bahaya yang jelas atau pengakuan yang terekam. Anda harus membuatnya merasa sangat aman hingga dia mulai lengah. Tetaplah waspada pada minuman atau makanan apapun yang dia tawarkan." Arini menarik nafas dalam, merasakan udara dingin mengisi paru-parunya. "Saya mengerti," bisiknya nyaris tanpa gerak bibir saat Satria sedang sibuk menurunkan koper dari bagasi. Satria membimbing Arini masuk ke ruang tengah villa yang luas. Di sana, sebuah meja makan kecil telah ditata dengan sangat indah. Lilin-lilin menyala, memancarkan cahaya kekuningan yang temaram. Ada 2 gelas berkaki panjang dan sebotol minuman sari buah anggur yang sudah terbuka. "Aku sudah menyiapkan perayaan kecil," kata Satria sambil menanggalkan jaketnya. "Silahkan duduk, sayang. Aku akan menyiapkan hidangan pembukanya di dapur." Arini duduk di kursi kayu yang terasa dingin. Matanya menyapu ruangan. Ia tahu bahwa di beberapa sudut tersembunyi, tim Pak Handoko juga telah memasang kamera tambahan saat sore tadi Satria belum tiba. Ruangan itu kini adalah sebuah set film, di mana nyawanya menjadi taruhan utama. Satria kembali dari dapur membawa nampan berisi potongan keju dan biskuit. Ia menuangkan minuman ke dalam kedua gelas itu. Arini memperhatikan tangannya dengan saksama. Satria bergerak dengan sangat tenang, namun Arini melihat sedikit getaran di ujung jarinya saat ia memegang gelas untuk Arini. "Untuk hidup baru kita," ujar Satria sambil mengangkat gelasnya.
Arini mengangkat gelasnya, namun ia tidak meminumnya. Ia hanya menempelkan gelas itu ke bibirnya, berpura-pura menyesapnya, sementara matanya terus mengawasi Satria. Rasanya sangat segar, Mas. Terima kasih. Satria meneguk minumannya sendiri dalam satu tarikan besar. Ia tampak lebih tenang sekarang. Ia bersandar di kursinya dan menatap Arini dengan tatapan yang intens, seolah-olah ia sedang menghafal setiap lekuk wajah istrinya untuk terakhir kalinya. Arini, panggilnya lembut. Tahukah kamu mengapa aku sangat menyukaimu sejak awal? Kamu adalah tipe wanita yang langka. Kamu setia, kamu tulus, dan kamu memberikan segalanya kepada orang yang kamu cintai. Adrian sangat beruntung memilikimu, dan aku merasa lebih beruntung lagi karena bisa mewarisi semua yang dia tinggalkan. Kata mewarisi itu terdengar seperti duri di telinga Arini. Kamu bicara seolah-olah aku adalah sebuah benda, Mas. Satria tertawa kecil. Suara tawanya terdengar hampa dan dingin. Bukan benda, sayang, tapi sebuah kunci. Kunci menuju kehidupan yang lebih layak bagiku. Kamu tahu, hidup ini tidak adil. Orang seperti Adrian lahir dengan sendok emas di mulutnya, sementara orang seperti aku harus memeras keringat dan darah hanya untuk bertahan hidup. Jadi ketika ada kesempatan untuk mengambil apa yang seharusnya bisa kumiliki, mengapa aku harus ragu? Apa maksudmu dengan mengambil, Mas? Memancing Arini, suaranya dibuat bergetar seolah-olah ia mulai ketakutan. Satria mencondong ke depan, cahaya lilin memantul di wajahnya yang kini memancarkan kegelapan yang murni. Jangan pura-pura bodoh lagi, Arini. Aku tahu kamu mulai curiga. Kejadian di dapur malam itu. Kamu pikir aku tidak tahu kalau Elang ada di sana. Aku tahu anak itu melihatku, dan aku tahu kamu lari ke rumah Siska karena kamu takut padaku. Jantung Arini berdegup kencang. Satria tahu, selama ini dia tahu bahwa Arini mencurigainya. Tapi kamu kembali, lanjut Satria dengan seringai kemenangan. Itulah yang membuatku sangat mengagumimu. Kamu kembali karena kamu pikir kamu bisa melawanku. Kamu pikir dengan bantuan pengacara tua itu dan polisi, kamu bisa menjebakku. Kamu pikir aku tidak menyadari ada fan pengintai di bawah bukit sana. Dunia Arini seolah runtuh. Satria mengetahui semuanya. Ia menatap ke arah kamera tersembunyi di kerahnya dengan panik. Pak Handoko, masuk sekarang! Teriak Arini melalui alat komunikasinya. Namun yang terdengar di telinganya hanyalah suara statis yang berisik. Satria tertawa terbahak-bahak sambil mengeluarkan sebuah alat kecil dari sakunya, sebuah alat pengacak sinyal atau jammer. Maaf sayang, di sini tidak ada sinyal. Tidak untuk ponselmu, tidak untuk alat komunikasi kecilmu, dan tidak untuk kamera-kamera bodoh yang dipasang teman-temanmu. Kita benar-benar hanya berdua sekarang. Satria bangkit dari kursinya perlahan, bergerak mengitari meja seperti singa yang sedang menyudutkan mangsanya. Arini mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas bukan karena racun, melainkan karena syok yang luar biasa. Rencana B dimulai sekarang, bisik Satria. Ia mengeluarkan sebotol cairan racun dari sakunya, botol yang sama yang Elang lihat di dapur. Ini adalah dosis yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Begitu kamu meminum ini, kamu akan kehilangan kendali atas otot-ototmu. Kamu akan tetap sadar, kamu akan bisa melihat segalanya, tapi kamu tidak akan bisa berteriak atau bergerak. Dan kemudian, aku akan membantumu berjalan menuju balkon itu dan memberikan dorongan kecil. Besok pagi, mereka akan menemukan mayat seorang janda depresi yang akhirnya memilih untuk menyusul suaminya. Kenapa Satria? Kenapa kamu melakukan ini? Teriak Arini, air mata mulai mengalir di pipinya. Karena aku menginginkan semuanya, Arini. Uang itu, properti itu, saham-saham itu, semuanya harus menjadi milikku tanpa ada gangguan darimu atau anak sialan itu. Satria menerjang maju, mencengkeram rahang Arini dengan satu tangan yang kuat, memaksa mulutnya terbuka. Arini meronta, tangannya memukul-mukul dada Satria. Namun pria itu jauh lebih kuat. Satria mendekatkan botol racun itu ke mulut Arini. Minum ini Arini, maka semuanya akan terasa lebih cepat dan mudah. Tepat saat botol itu menyentuh bibir Arini, sebuah ledakan keras terdengar dari arah pintu depan. Kayu pintu hancur berkeping-keping saat sekelompok pria berseragam hitam dengan senjata lengkap merangsek masuk. "Polisi, jangan bergerak, lepaskan dia!" teriak sebuah suara menggelegar.
Satria tersentak kaget, botol di tangannya terjatuh dan pecah di lantai, menyebarkan bau kimia yang menyengat. Ia mencoba meraih pisau di atas meja makan, namun sebuah tembakan peringatan menghantam botol minuman anggur di depannya, membuatnya terpental jatuh ke lantai. Dalam sekejap, Satria sudah tertelungkup dengan tangan terborgol di belakang punggungnya. Arini jatuh terduduk di lantai, terengah-engah, air mata mengalir deras karena rasa lega yang luar biasa. Pak Handoko berlari masuk, wajahnya yang tua tampak sangat cemas. Ia segera memeluk Arini. "Anda tidak apa-apa? Maafkan kami sempat kehilangan sinyal karena alat pengacak itu. Tapi tim Velbing kami sudah instruksikan untuk bergerak jika sinyal hilang lebih dari 10 detik. Anda aman sekarang Arini, semuanya sudah berakhir." Arini menatap Satria yang kini sedang diseret keluar oleh petugas. Wajah pria itu tidak lagi tenang, ia berteriak dan menyumpah, wajahnya merah padam karena amarah yang tak terkendali. Topeng porselin itu telah hancur selamanya. "Dia tahu segalanya, Pak," bisik Arini dengan suara gemetar. "Dia tahu kita mengintainya." "Itu tidak masalah lagi," kata Pak Handoko sambil menunjukkan alat perekam kecil yang ia pegang. "Alat pengacaknya hanya memutus sinyal transmisi, tapi kamera di blus Anda dan penyadap di meja makan tetap merekam lokal ke dalam memori internal yang kami pasang sistem enkripsi. Kami punya semua pengakuannya, percobaan pembunuhan, motif harta, pengakuan tentang rencana B, semuanya terekam dengan sangat jelas. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari penjara seumur hidupnya." Arini menoleh ke arah balkon villa yang gelap. Di bawah sana jurang yang sedalam itu seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhirnya malam ini. Namun takdir berkata lain. Cahaya lampu dari mobil polisi yang berkelap-kelip di halaman villa seolah menjadi fajar baru yang mengusir kegelapan. Ia mengambil nafas panjang, merasakannya mengalir bebas di dadanya. Perjamuan maut itu telah usai dan bagi Arini kehidupan yang sebenarnya baru saja dimulai kembali. Suasana di markas kepolisian malam itu terasa begitu sibuk sekaligus melegakan. Arini duduk di sebuah ruangan berpendingin udara yang sunyi, ditemani oleh Siska yang terus menggenggam tangannya erat. Pak Handoko masih sibuk di ruang penyidik, memastikan seluruh barang bukti digital yang diamankan dari villa tadi sudah masuk ke dalam berita acara pemeriksaan. Di luar ruangan, melalui celah kaca jendela yang buram, Arini bisa melihat Satria, atau pria yang kini ia kenal sebagai Setio Budiman, sedang digiring menuju ruang interogasi. Pria itu tidak lagi mengenakan kemeja rapi yang mahal. Pakaiannya kusut dan sorot matanya yang tajam kini tampak liar seperti binatang yang terpojok. Ia masih mencoba memberikan perlawanan verbal, meneriakan nama pengacara dan hak-haknya. Namun suaranya terdengar hampa di lorong beton yang dingin itu. "Dia sudah selesai, Arini," bisik Siska lembut mencoba menghibur sahabatnya. "Dia tidak akan pernah bisa menyentuhmu atau elang lagi." Arini hanya mengangguk pelan. Pikirannya masih melayang pada detik-detik mengerikan di villa. Ia merasa seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang dan melelahkan. Namun kelegaan yang ia rasakan dibayangi oleh sebuah pertanyaan besar. Siapa orang yang dihubungi Satria di telepon? Siapa jaringan yang membantu pria itu melakukan pemalsuan dokumen seprofesional itu? Jawaban itu datang 1 jam kemudian ketika Pak Handoko masuk ke ruangan dengan wajah yang sangat pucat. Lebih pucat daripada saat mereka berada di villa. Ia membawa sebuah amplop coklat besar dan meletakkannya di atas meja di depan Arini. "Ada perkembangan baru, Ibu Arini?" ujar Pak Handoko. Suaranya terdengar bergetar karena emosi yang tertahan. Tim cyber kepolisian berhasil membuka enkripsi pada ponsel Satria yang disita. Mereka menemukan riwayat percakapan yang sangat intens selama 1 tahun terakhir. Orang yang membantu Satria memalsukan tanda tangan Anda, orang yang memberikan informasi detail mengenai seluruh aset Adrian, dan orang yang seharusnya menjadi saksi jika kecelakaan Anda terjadi malam ini, kami sudah mengidentifikasinya. Arini menatap amplop itu dengan perasaan was-was. "Siapa, Pak?" Pak Handoko mengeluarkan sebuah foto dari dalam amplop. Itu adalah foto Satria yang sedang berjabat tangan dengan seorang pria di sebuah kafe terpencil. Arini mengenal pria itu, sangat mengenalnya. "Doni?" bisik Arini tak percaya. "Adik tiri Adrian?" "Benar, Doni adalah otak intelektual di balik semua ini. Satria hanyalah operator lapangan yang ia rekrut." Doni merasa sakit hati karena Adrian mendapatkan porsi warisan yang jauh lebih besar dari mendiang ayah mereka. Sejak Adrian meninggal, Doni merasa bahwa harta itu seharusnya jatuh ke tangannya, bukan ke tangan Anda. Ia menggunakan Satria untuk masuk ke dalam hidup Anda, menikahi Anda, dan perlahan-lahan menguras semua aset itu sebelum akhirnya menyingkirkan Anda.
Arini merasa seolah-olah hatinya diremas. Doni, pria yang selalu datang ke rumahnya dengan senyum ramah, pria yang selalu membawakan mainan untuk Elang, dan pria yang menangis paling keras saat pemakaman Adrian. Ternyata di balik semua kebaikan itu, Doni adalah orang yang merencanakan kematiannya. Kepolisian sudah melakukan penggerbekan di rumah Doni 10 menit yang lalu. Mereka menemukan draft surat wasiat palsu atas nama Anda yang menyatakan bahwa seluruh aset diberikan kepada Doni sebagai wali dari Elang, sementara Elang sendiri akan dikirim ke sebuah panti asuhan di luar negeri dengan identitas baru. Mereka berencana menghapus jejak keluarga Adrian sepenuhnya. Arini menutup matanya rapat-rapat. Rasa mual yang ia rasakan sebelumnya kembali menyerang. Pengkhianatan ini jauh lebih dalam dan gelap dari yang ia duga. Ini bukan sekedar tentang uang, ini adalah tentang kebencian keluarga yang mendarah daging. Lalu bagaimana dengan proses hukumnya? Tanya Siska. Sangat kuat, jawab Pak Handoko dengan nada tegas. Pengakuan Satria di villa tadi sudah cukup untuk menjeratnya atas percobaan pembunuhan. Dan bukti chat serta aliran dana dari Doni ke Satria sudah lebih dari cukup untuk menjerat Doni sebagai otak konspirasi. Mereka berdua terancam hukuman penjara seumur hidup. Malam itu akhirnya Arini diperbolehkan pulang setelah memberikan kesaksian tambahan. Ia tidak kembali ke rumah besarnya. Ia terlalu takut untuk menginjakan kaki di tempat yang penuh dengan hantu kebohongan itu. Ia memilih untuk tinggal di apartemen Siska sementara waktu. Saat ia tiba di apartemen Siska, Elang sudah tertidur pulas di sofa. Arini berlutut di samping putranya, mengusap rambutnya yang halus dengan penuh kasih sayang. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Ia merasa sangat bersyukur karena Elang memiliki insting yang begitu tajam. Jika bukan karena bisikan Elang di dapur malam itu, mungkin saat ini Arini sudah menjadi nama yang terukir di atas batu nisan. Keesokan harinya, berita mengenai penangkapan Satria dan Doni meledak di media massa. Publik dikejutkan oleh konspirasi kejam yang melibatkan keluarga sendiri. Namun, Arini memilih untuk menutup diri dari hiruk-pikuk berita. Ia menghabiskan waktu bersama Elang, mencoba membangun kembali rasa aman yang sempat hancur. Proses pengadilan berlangsung selama beberapa bulan. Arini harus berulang kali berdiri di hadapan hakim, menceritakan kembali detail pengkhianatan itu. Ia melihat Satria dan Doni duduk di kursi terdakwa, saling menyalahkan satu sama lain untuk menyelamatkan diri masing-masing. Aliansi jahat mereka hancur berkeping-keping di bawah tekanan hukum. Pada hari vonis, ruang sidang penuh sesak. Hakim membacakan keputusan dengan suara yang menggema. Satria dan Doni dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi. Saat ketukan palu hakim terdengar, Arini merasa sebuah beban yang sangat besar akhirnya terangkat dari pundaknya. Setelah sidang berakhir, Arini berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak. Pak Handoko menunggunya di depan pintu. "Apa rencana Anda sekarang, Ibu Arini?" tanya pria tua itu. Arini menatap langit biru yang cerah. "Saya akan menjual rumah itu, Pak. Saya ingin memulai hidup baru di tempat yang tidak memiliki kenangan pahit. Saya ingin memastikan Elang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kejujuran." "Itu keputusan yang bijaksana," ujar Pak Handoko sambil tersenyum. "Aset Adrian kini aman sepenuhnya di tangan Anda dan Elang. Saya akan terus mendampingi Anda memastikan masa depan Elang terjamin." Arini menjabat tangan Pak Handoko dengan erat. "Terima kasih, Pak. Tanpa Anda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Arini kemudian melangkah menuju mobilnya di mana Siska dan Elang sudah menunggu. Ia memeluk Elang dan berbisik, "Kita bebas, sayang. Kita benar-benar bebas sekarang." Namun perjalanan pemulihan baru saja dimulai. Arini tahu bahwa luka psikologis yang dialaminya tidak akan sembuh dalam semalam. Ia mulai rutin mendatangi psikolog untuk mengatasi trauma masa lalunya. Ia juga mulai menggunakan sebagian hartanya untuk mendirikan sebuah yayasan kecil yang membantu perempuan-perempuan korban manipulasi dan pengkhianatan domestik. Ia ingin mengubah rasa sakitnya menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. 1 tahun berlalu, Arini dan Elang kini tinggal di sebuah kota kecil di tepi pantai. Kehidupan mereka jauh lebih sederhana namun penuh dengan kedamaian. Arini sering duduk di beranda rumah barunya, memperhatikan Elang yang asyik bermain dengan kamera pemberian Pak Handoko. Elang tumbuh menjadi anak yang sangat peka terhadap detail, sebuah bakat yang mungkin lahir dari pengalaman masa kecilnya yang luar biasa. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam di cakrawala, Elang menghampiri Arini. "Bu," panggil Elang. "Iya, sayang?" "Ibu ingat malam di dapur itu, waktu aku bisikan kalau kita harus lari?" Arini tersenyum dan mengangguk.
Tentu saja ibu ingat, itu adalah momen paling berharga dalam hidup ibu. Aku senang ibu percaya padaku, kata Elang sambil menyandarkan kepalanya di bahu Arini. Ibu akan selalu percaya padamu, Elang, karena kamu adalah pahlawan sejati dalam cerita ini. Mereka berdua terdiam, menikmati suara ombak yang berkejar-kejaran menuju pantai. Di kejauhan, lampu-lampu kapal mulai menyala satu persatu. Bagi Arini, lampu-lampu itu bukan lagi lambang pengintaian atau bahaya, melainkan lambang harapan yang akan selalu menyala selama ada kejujuran dan kepercayaan antara mereka. Istana kebohongan itu telah runtuh, dan di atas puing-puingnya, Arini telah membangun sebuah rumah yang sesungguhnya. Rumah yang dibangun di atas pondasi kebenaran yang tak tergoyahkan. Waktu adalah sungai yang mengalir tenang, namun mampu mengubah bentang alam secara perlahan. 10 tahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu memporak-porandakan kehidupan Arini. Kini, di sebuah rumah kayu yang hangat di pesisir utara, suara deburan ombak menjadi detak jantung baru bagi kesehariannya. Arini duduk di kursi anyaman di beranda, memandangi cakrawala di mana laut dan langit bertemu dalam garis biru yang tak terputus. Di usianya yang kini memasuki kepala 4, gurat-gurat di wajah Arini tidak lagi mencerminkan ketakutan, melainkan kedewasaan yang lahir dari api cobaan. Ia tidak lagi melihat ke belakang dengan rasa sakit, melainkan dengan rasa syukur. Ia telah belajar bahwa keselamatan terkadang datang dari arah yang paling tidak terduga, dari bisikan kecil seorang anak yang jujur. Elang yang kini telah bertransformasi menjadi seorang pemuda jangkung berusia 17 tahun sedang berdiri di tepi pantai dengan kamera digital profesional yang tergantung di lehernya. Ia bukan lagi bocah pucat yang gemetar di dapur. Bahunya tegap, sorot matanya tajam namun teduh, mencerminkan kecerdasan yang selama ini menjadi pelindungnya. Elang sedang fokus memotret formasi burung camar yang menukik ke permukaan air, mencari momen presisi di mana cahaya matahari terbenam menyentuh sayap-sayap mereka. Arini tersenyum tipis. Pilihan Elang untuk mendalami seni fotografi dan teknologi informasi bukanlah sebuah kebetulan. Putranya selalu terobsesi dengan bukti dan kebenaran. Baginya, lensa kamera adalah cara untuk membekukan realitas agar tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. "Bu, lihat ini," seru Elang sambil berlari kecil menghampiri beranda. Ia menunjukkan layar kecil di kameranya. "Aku menangkap pantulan siluet kapal nelayan di mata burung camar itu. Detailnya sangat nyata." Arini mengusap bahu putranya. "Luar biasa, Elang. Kamu selalu punya cara untuk melihat hal-hal kecil yang diabaikan orang lain." "Mungkin itu bakat turanan dari ibu," canda Elang, lalu duduk di lantai beranda di samping kursi ibunya. "Atau mungkin karena aku belajar sejak kecil bahwa hal kecil bisa menyelamatkan nyawa." Suasana mendadak melankolis namun manis. Mereka tidak pernah menghindari pembicaraan tentang masa lalu. Bagi mereka, membicarakan Satria atau Setio Budiman dan Doni bukan lagi sebuah trauma, melainkan sebuah pengingat akan kemenangan keadilan. Beberapa tahun yang lalu, Pak Handoko mengabarkan bahwa Doni meninggal di dalam penjara karena komplikasi kesehatan. Sementara Satria masih menjalani masa hukumannya, menua dalam kesunyian sel beton, jauh dari harta dan kemewahan yang dulu ia damba-dambakan. Arini tidak merasakan dendam. Baginya mereka sudah mati sejak saat mereka memutuskan untuk menukar kemanusiaan dengan angka-angka di buku bank. "Bu," panggil Elang pelan. "Yayasan kita, tadi pagi aku dengar ada 3 anggota baru yang bergabung." Arini mengangguk. Yayasan Pelita Adrian yang ia dirikan kini telah tumbuh menjadi lembaga yang dihormati. Yayasan itu bukan sekedar pemberi santunan, melainkan sebuah benteng hukum dan perlindungan psikologis bagi para wanita dan anak-anak yang terjerat dalam konspirasi domestik yang serupa dengan kasusnya dulu. Arini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memberikan konseling, berbagi pengalaman tentang bagaimana mengenali tanda-tanda manipulasi, dan meyakinkan para korban bahwa suara mereka berharga. "Dunia ini butuh lebih banyak orang yang mau mendengar, Elang," ujar Arini. "Dulu satu-satunya alasan kita selamat adalah karena ibu memilih untuk mendengar bisikanmu daripada kata-kata manis pria itu. Di luar sana, banyak wanita yang dipaksa bungkam oleh logika orang lain, dianggap gila karena mereka merasakan bahaya yang tidak terlihat." "Aku ingin membantu lebih banyak lagi, Bu," sahut Elang serius. "Setelah lulus nanti, aku akan mengambil sertifikasi forensik digital.
Aku ingin membantu yayasan ibu melacak aset-aset yang disembunyikan dan membuktikan pemalsuan dokumen secara teknis. Aku ingin memastikan tidak ada lagi Setio Budiman lain yang bisa lolos.